Hai semuanya, kita memang bukan negara yang kaya seperti Amerika, Jerman, atau Jepang. Tapi soal militer, Indonesia juga sangat diperhitungkan. Indonesia perlahan menyusul mereka dengan menciptakan banyak pasukan elit yang secara kualifikasi dan kemampuan tidak kalah gila. Indonesia tercatat punya beberapa satuan elit mematikan yang kiprahnya sudah diakui. Bahkan sampai ada pula salah satu pasukan elit diminta menjadi guru bagi militer negara lain. Jadi inilah deretan pasukan militer elit kita yang sukses bikin ngeri dunia, tapi bikin Indonesia bangga luar biasa. Informasi detail tentang Gultor atau Satuan Penanggulangan Teror ini sangat dirahasiakan. Kita tidak akan tahu pasti siapa saja anggotanya, senjata apa yang mereka gunakan, ataupun misi apa yang akan mereka lakukan. Meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Gultor terdiri dari orang-orang pilihan. Gultor sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat di era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh dua orang perwira TNI AD yang secara khusus belajar kepada GSG 9 atau pasukan elit Jerman. Gultor sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dalam Badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mudah untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan aspek kelautan, mulai dari melakukan operasi salam tempur, infiltrasi, demolisi di bawah air, sabotase, dan sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yontaifib juga sangat berat. Pada awal penerimaannya, mereka harus melewati salah satu ujian berat, di mana para siswa Yontaifib diikat tangan dan kakinya untuk kemudian disuruh berenang sejauh 3 km. Ini hanyalah sepenggal dari banyak latihan gila para anggota Yontaifib. Bahkan dalam latihan khusus, kondisinya disamakan seperti asli, di mana nyawa jadi taruhannya. Yontaifib adalah kesatuan spesial dari Korps Marinir. Kemudian dari Yontaifib ini dikerucutkan lagi anggota terbaiknya dan hasilnya adalah Detasemen Jala Mangkara. Jadi bisa dibilang anggota Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang pemilik baret ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah, harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tidak rasional lagi. Denjaka punya beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meski dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu dioperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy. Korps Kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka. Jika marinir punya Denjaka, TNI AU juga tak mau kalah dengan membentuk satuan khususnya bernama Den Bravo. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota-anggota Paskas yang sudah diseleksi ketat. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia. Meskipun begitu, kemampuan mereka sangat-sangat matang. Den Bravo lebih difokuskan kepada sektor udara, di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh sampai intelijen. Den Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilakan untuk menggunakan semua alutsista TNI AU, mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. Tak hanya jago tempur, di 3 aspek atau bahasa militernya Trimatra, anggota Tontaipur juga diajari bagaimana melakukan aksi-aksi intelijen dan sabotase. Awal mula pembentukan Tontaipur ini adalah atas prakarsa Letnan Jenderal TNI Riamizrat untuk membentuk pasukan khusus yang jumlahnya kecil namun kemampuannya luar biasa.